Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Sari Meutia AR dari PPG Prajabatan Universitas Jambi tahun 2023. Pada video ini, saya akan membahas mengenai kesimpulan materi dan juga refleksi setelah saya mempelajari topik pertama, Filosofi Pendidikan Indonesia mengenai perjalanan pendidikan nasional Indonesia untuk memenuhi tugas koneksi antar materi. Ki Hajar Dewantara menjadi kiblat pendidikan yang diteladani. Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa pendidikan sebagai tuntunan, yaitu tuntunan dalam hidup tumbuhnya murid. Pendidikan Indonesia telah ada sejak sebelum kemerdekaan. Namun, pada saat itu tidak semua orang dapat mengenyam pendidikan. Pendidikan pada saat itu didasarkan pada golongan penduduk menurut golongan, keturunan, serta kelas sosial yang berlaku. Pembelajaran pada saat itu hanya sebatas menulis, membaca, dan berhitung. Dan juga hanya untuk mendidik calon pegawai dan mendukung usaha oleh pemerintah Hindia Belanda. Oleh karena bangsa Indonesia menginginkan perubahan pada pendidikan, maka para tokoh pejuang pendidikan Indonesia tidak tinggal diam. Ki Hajar Dewantara menjadi tokoh yang berperan di pendidikan. Ki Hajar Dewantara melakukan gerakan transformasi untuk perkembangan dan kemajuan pendidikan Indonesia. Akhirnya, pada tanggal 3 Juli 1933, Ki Hajar Dewantara mendirikan organisasi Taman Siswa. Taman Siswa inilah yang menjadi gerbang emas kemerdekaan dan kebebasan pendidikan Indonesia. Terdapat banyak sekali pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara untuk memajukan pendidikan Indonesia. Prinsip Tutwuri Handayani yang menjadi semboyan resmi dari implementasi sistem pendidikan nasional yang digunakan saat ini merupakan gagasan beliau. Selain itu, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan akan memerdekakan manusia dari aspek kehidupan batin. Melalui pendidikan, manusia dididik agar memiliki otonomi berpikir dan mengambil keputusan, martabat, serta mental demokratik. Pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut diadaptasi dan diimplementasikan pada kurikulum saat ini, yaitu kurikulum Merdeka Belajar. Kurikulum Merdeka Belajar memiliki prinsip yaitu kebebasan dalam berpikir yang ditujukan kepada siswa dan guru sehingga mendorong terbentuknya karakter jiwa merdeka. Karena peserta didik dan guru dapat mengeksplorasi pengetahuan dari lingkungannya. Setelah mempelajari topik pertama mengenai perjalanan pendidikan nasional, saya banyak memperoleh pengetahuan dan pengalaman serta mendapat perubahan yang saya alami. Di antaranya, saya menjadi paham mengenai sejarah dan juga perjalanan pendidikan Indonesia dari awal sebelum merdeka sampai setelah merdeka, serta mendapat pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara yang diadaptasi dan diimplementasikan di dalam pendidikan Indonesia. Menanamkan pemikiran bahwa sejatinya guru sebagai pendidik hanya dapat menuntun hidup dan tumbuhnya kekuatan-kekuatan peserta didik sesuai dengan kodratnya dan tidak dapat memaksakan kehendak guru. Sebagai guru, nantinya saya akan menuntun peserta didik untuk mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki dan mengerahkan segala daya upaya untuk memajukan perkembangan budi pekerti, pikiran, dan jasmani peserta didik agar dapat memperbaiki perilakunya.
Dan juga saya akan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, menyenangkan, serta menggunakan model-model pembelajaran yang aktif dan inovatif yang dapat memerdekakan peserta didik dalam belajar. Sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.